Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput nilai P5 pada Eraport. Langkah yang pertama tentunya kita login dulu, masukkan email dan passwordnya. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan Eraport seperti ini. Untuk proses penginputan nilai Eraport, kita mulai saja masuk ke menu nilai proyek. Kemudian kita bisa pilih submenu perencanaan. Setelah kita klik perencanaan, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa membukanya satu-satu. Tingkat kelas kita isi dengan kelas 10 jika Bapak Ibu mengampu di kelas 10 atau wali kelas 10. Kemudian rombongan belajarnya kita bisa pilih. Kemudian temanya untuk kelas 10 ada dua tema. Tema yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Bisa Bapak Ibu tuliskan gaya hidup berkelanjutan, atau biasanya sudah otomatis ada, bisa langsung kita klik. Kemudian nama proyeknya untuk gaya hidup berkelanjutan adalah pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Nah, kemudian untuk deskripsi proyeknya, Bapak Ibu bisa melihat ke form atau ke daftar yang sudah saya share pada link. Nanti Bapak Ibu bisa langsung aja copy paste. Nah, seperti ini kalau untuk gaya hidup berkelanjutan, deskripsi proyeknya. Ini bisa di copy paste. Kemudian kita masukkan ke Eraport tadi ya. Nah, setelah itu kita rapihkan. Kemudian untuk nomor urutnya, kalau pada gaya hidup berkelanjutan nomor urutnya adalah nomor urut 1, kita tuliskan. Kemudian baru kita isi dimensi elemen dan subelemen pada proyek P5 yang pertama. Sebagai panduan, kita bisa lihat di catatan proses raport P5. Di catatan proses dijabarkan di sana ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi beriman. Elemennya adalah akhlak pada alam. Subelemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi, dan tujuan pembelajarannya adalah di akhir fase E. Di akhir fase E mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan seterusnya. Kita bisa cocokkan ke sini pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemen dan subelemennya kita cocokkan di sini. Nah, kalau sudah ada, tinggal kita checklist. Nah, ini sudah ada, tinggal kita checklist ya. Akhlak pada alam, mengidentifikasi masalah lingkungan hidup di tempat ia tinggal dan seterusnya. Nah, kemudian untuk dimensi yang kedua yaitu dimensi bergotong royong dengan elemen kolaborasi. Subelemennya adalah kerjasama. Tujuan pembelajarannya pada proyek tersebut adalah membangun tim. Kita lihat di sini di Eraport. Kita coba scroll ke bawah. Nah, sudah ada dimensi bergotong royong. Elemennya adalah kolaborasi. Tujuan pembelajarannya yaitu membangun tim dan mengelola kerjasama dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah dimensi kreatif. Pada dimensi kreatif, di sini elemennya adalah melahirkan karya dan tindakan yang orisinal. Subelemennya adalah melahirkan karya dan tindakan yang orisinal. Tujuan pembelajarannya yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran. Kita coba sesuaikan atau cocokkan pada Eraport. Kita lihat pada Eraport sudah ada ya pada dimensi kreatif. Elemennya melahirkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, kita checklist aja. Nah, ketiga dimensi sudah kita checklist.
Nah, kita simpan ya. Kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, maka akan berhasil tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu akan muncul pada perencanaan kelasnya, temanya, nama project, deskripsi, nomor urut, jumlah sub elemen. Yang harus perhatikan adalah jumlah sub elemennya di sini. Coba dicocokkan apakah sudah sesuai, ada 3 atau belum ya. Jika sudah ada 3 berarti sudah aman. Berarti langsung aja kita bisa penginputan nilai P5. Kita langsung masuk ke menu penilaian. Kita bisa klik penilaian. Nanti setelah diklik, tampilannya akan seperti ini. Baik, nah ini kita bisa mulai isikan secara manual. Mulai dari nama siswa yang pertama. Contohnya di sini adalah Adrian Dwi Susanto. Nah, kita bisa lihat di sini nilai project P5 pada tema yang pertamanya kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini pada dimensi yang pertama BSH, dimensi yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama ya. Sama semuanya. Langsung aja di sini pada dimensi yang pertama BSH atau berkembang sesuai harapan, dimensi yang kedua dan dimensi yang ketiga juga sama. Kemudian kita isikan catatan prosesnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya di akhir fase E. Karena sama ketiga dimensi tersebut nilainya, kita bisa pilih salah satu. Kita bisa pilih salah satu, misalnya yang dimensi yang kedua ya, membangun tim dan mengelola kerjasama. Kita bisa langsung kopas ke Eraport. Setelah itu untuk mempermanis tampilan, nah kita deskripsikan di sini, kita tuliskan dengan kalimat pembuka, misalnya dengan Ananda Adrian sudah dapat membangun tim dan mengelola kerjasama dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga untuk siswa yang kedua ya. Kita lihat di sini nilainya BSH, BSH dan SB. Kita langsung aja masukkan nilainya di Eraport. Pada dimensi yang pertama BSH, yang kedua juga sama BSH, dan yang ketiga adalah SB atau sangat berkembang. Karena nilainya yang paling tinggi adalah di dimensi yang ketiga, yaitu sangat berkembang. Kita lihat lagi di catatan prosesnya. Pada dimensi yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran. Kita langsung kopas aja dari sini. Sebagai catatan prosesnya, kita kopas dari sini ya ke Eraport. Kemudian untuk mempermanis tampilan, di awal kita bisa gunakan kalimat pembuka, Ananda Amanda sudah dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ya, sampai dengan jumlah siswa yang Bapak Ibu guru ampuh. Kalau sudah selesai semua, tinggal kita simpan. Tapi kalau misalnya mau ditunda dulu, boleh kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu misalnya jika kita ingin menunda atau ingin melanjutkan di lain waktu. Baik, itu untuk project yang pertama. Untuk project yang kedua juga sama, Bapak Ibu. Kita bisa mulai di sini di subtema perencanaan ya. Kemudian setelah muncul tampilannya, kita bisa langsung isikan tingkat kelasnya, kemudian rombongan belajarnya, temanya tema yang kedua yaitu kearifan lokal, kemudian nama proyeknya yaitu melestarikan warisan masa lampau. Nah, untuk deskripsi proyeknya bisa dilihat di file Word yang sudah saya share untuk deskripsi proyeknya pada tema kearifan lokal. Nah, kalau sudah di sorot, kemudian tinggal dikopas ke Eraport, kemudian nomor urutnya adalah nomor urut 2. Untuk penilaiannya sama ya dengan pada proyek yang pertama. Pada proyek yang kedua dengan tema kearifan lokal terdiri dari 3 dimensi. Kita coba cocokkan untuk dimensi yang pertama, yaitu dimensi bernalar kritis.
dengan elemen memperoleh dan memproses informasi. Subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi. Tujuan pembelajarannya yaitu di akhir fase E, cara kritis dapat mengklarifikasi dan seterusnya. Kita lihat di sini yang sesuai pada e-raport, tinggal kita checklist saja. Nah, ini sudah ada ya, bernalar kritis. Kita checklist. Demikian juga dengan dimensi yang kedua, yaitu dimensi berkebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya. Subelemennya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan. Tujuannya menganalisis dinamika budaya yang mencakup pemahaman. Kita coba lihat di e-raport. Kita lihat di e-raport dan kita langsung saja checklist. Nah, kalau sudah, berarti kita masuk ke dimensi yang ketiga, yaitu dimensi kreatif. Nah, pada dimensi yang kreatif, tema yang kedua di sini elemennya adalah melahirkan karya dan tindakan yang orisinal. Subelemennya melahirkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini adalah mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran. Kita lihat yang sesuai pada e-raport. Kita lihat perkembangan pada dimensi kreatifnya. Nah, kalau sudah ada yang sama, kita langsung checklist. Ketiga dimensi sudah kita checklist. Jika sudah selesai semua, langsung aja kita klik simpan. Nah, setelah itu maka kita oke, dan hasilnya seperti ini. Dipastikan jumlah subelemennya ada 3 ya. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung input kembali nilai masing-masing siswa. Kita masuk ke sub penilaian, kemudian kita pilih tingkat kelas dan rombongan belajarnya. Nanti kalau sudah tampil seperti ini tampilannya, di sebelah kanan tema yang kedua yaitu melestarikan warisan masa lampau. Tinggal dipilih saja untuk penilaiannya ya, untuk dimensi yang pertama, kedua, yang ketiga. Setelah itu, jika ingin dilanjutkan di lain waktu, langsung aja kita scroll ke bawah, kemudian klik simpan, berhasil klik OK. Baik, selamat mencoba Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga lancar. Demikian itu saja tutorial tentang penginputan nilai P5 pada e-raport yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.